dan sejauh mana sebenarnya ini bisa mengungkap kasus tudingan ijazah palsu ini? Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan acara hari ini terkait gelar perkara khusus, yang dipertanyakan adalah penyidik. Apa dasar penyidik untuk menetapkan tersangka? Buktinya apa? Bang Jamin, gelar perkara khusus ini arti pentingnya dalam kacamata hukum pidana seperti apa? Kekuatannya seperti apa untuk baik itu melanjutkan penyidikan atau mungkin justru menghentikan penyidikan? Ya, ini kan kalau gelar perkara khusus dalam Perkap Polri 6 2019 itu menyatakan kalau memang kalau ada hal-hal yang menurut pelapor atau juga menurut terlapor atau kuasa hukumnya ada kejanggalan-kejanggalan yang berdasarkan bukti yang dihadirkan tidak begitu cukup untuk bisa contohnya menetapkan tersangka. Padahal juga bisa dilakukan dengan pra-peradilan. Terkadang diakomodir, terkadang tidak diakomodir, ya. Jadi tidak ada suatu kewajiban kecuali kalau terkait gelar perkara khusus dalam hal ada kepentingan publik seperti ini, kepentingan publik yang cukup besar untuk mengungkap suatu kejadian yang menurut perhitungan itu sebenarnya polisi nggak profesional begitu. Nah, hingga terkait dengan alat bukti bisa dilihat bagaimana kinerja dari penyidik sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang disebut contohnya penetapan tersangka, penyitaan dan lain segala macam. Nah, sekarang sudah jadi gelar perkara khusus itu bisa saja. Bang Jamin, baik kami coba memperbaiki. Begitu. Jadi sempat terpotong Bang Jamin, bagaimana? Ya. Sempat terpotong statement Anda? Baik, kami coba memperbaiki sambungan audio dengan Bang Jamin Ginting. Saya, Bang Jamin, sudah cukup jelas suara kami di studio? Ya. Silakan dilanjutkan. Jelas. Ya, jadi gelar perkara khusus ini bisa juga untuk tidak melanjutkan, tapi sifatnya rekomendasi, ya, rekomendasi dari peserta gelar. Karena di peserta gelar itu kan ada juga bidang propam, ada juga bidang pengawasan atau atasan daripada penyidik. Jadi sifatnya sebenarnya rekomendasi. Nah, rekomendasi itu apa nantinya? Apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Itu saja. Nah, kalau nanti pun ada rekomendasi tidak dilanjutkan, tapi tergantung kembali lagi kepada penyidik. Kalau penyidiknya tidak mau melaksanakan rekomendasi, ada juga seperti itu. Ada rekomendasi untuk tidak melanjutkan, tetapi juga dilanjutkan. Ada rekomendasi dilanjutkan, tapi nanti terakhirnya ada juga SP3. Jadi sebenarnya sepenuhnya itu kewenangan daripada penyidik, full kewenangan penyidik. Ini hanya sifatnya rekomendasi aja. Bang Jamin, jika Mas Mardi menyebutkan ya sebenarnya langkah hukumnya ini sudah on the track. Kalau Anda melihat ketika penyidik mempersilahkan Roy CS ini untuk melihat langsung ijazah Pak Jokowi, ini sudah sesuai dengan klausul hukum pidana dan sejauh mana sebenarnya ini bisa mengungkap kasus tudingan ijazah palsu ini? Ya, tentu kalau kita kaitkan dengan acara hari ini terkait gelar perkara khusus, yang dipertanyakan adalah penyidik. Apa dasar penyidik untuk menetapkan tersangka? Buktinya apa? Nah, itulah yang dipersoalkan. Dan apakah penerapan pasal yang dimasukkan dalam surat tersangkaan ini benar nggak? Nah, itu yang akan diperiksa oleh pihak eksternal, bukan hanya penyidik dan atasannya. Karena ada pengaduan dari terlapor. Nah, setelah hari ini ditunjukkan bahwa kami penyidik, kami melakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti ini buktinya, ini aslinya. Nah, begitulah. Nah, setelah ini baru ya udah, baru tinggal tindak lanjutnya. Nah, setelah ini kalaupun contohnya masih belum puas, tadi ada yang diberikan hak untuk mengajukan pra-peradilan. Mungkin dalam proses gelar perkara tadi ada hal-hal yang menurut para tersangka ini
menyatakan tidak sah itu sebagai suatu alat bukti dan nanti diuji lagi dalam pra peradilan. Nah, Oke. memang itulah agak perjalanan panjangnya kalau memang mau dilakukan begitu. Tapi kalau terkait dengan terbukti pasalnya dengan perbuatan, tentu di pokok perkara nanti di pengadilan negeri lah yang akan memeriksa begitu. Oke, jadi ini bicara lagi soal bagaimana Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka. Apakah menurut Anda sendiri sudah sesuai on the track penetapannya, pasal-pasalnya? Tadi disebutkan juga. Tadi kami sudah sampaikan ada 3 pisau analisis yang kami sampaikan dalam proses gelar perkara untuk melihat apakah proses penyidikan ini sudah on the track atau menyimpang. Pertama aspek kewenangan, kedua aspek proses dan prosedur, ketiga aspek substansi. Dan substansi yang paling penting adalah ijazah, dan tadi ada ombudsman yang kemudian meminta atau memberi saran agar ditunjukkan. Tadinya kuasa hukum Jokowi juga nggak mau nanti akan ada cewek seperti yang dulu kan kira-kira. Oke. Tapi akhirnya juga ditunjukkan. Nah, terkait pasal-pasal kami sudah persoalkan. Tapi selengkapnya saya coba mengupas lebih dalam lagi apakah memang benar-benar sudah on the track, termasuk seperti yang klausul Anda sebutkan tadi, tapi usai jeda. Baik. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ya, tentu kalau dari halo? Ya, silakan. Kedengaran ya? Ya. Jadi kalau dari pihak Pak Jokowi tentu karena sudah menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian, tentu kepolisian yang bertindak. Tapi kalau dari Pak Suryo CS ini, tentu tadi saya sudah katakan mereka bisa melakukan pra peradilan. Tidak sahnya penetapan tersangka. Tadi sudah disebutkan oleh kuasa hukumnya tersangka yang belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, kalau dalam putusan MK 21 2014 itu dikatakan calon tersangka harus sudah pernah Diperiksa. terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan tersangka. Nah, itu ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kemungkinannya ya menurut perhitungan saya ada proses pra peradilan kalau memang ini merupakan hak yang harus digunakan begitu. Tetapi kalau dalam proses hukum acara pidana tersangka yang tidak ditahan memang tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang berapa lama supaya berkasnya bisa dinaikkan ke penuntutan atau P21 begitu, sepanjang memang sudah cukup bukti. Baru nanti disampaikan kepada kejaksaan. Itu pun kalau kejaksaan merasa sudah cukup, tapi kalau tidak cukup akan kembali lagi. Tapi pasca gelar perkara khusus ini, menurut Anda langkah hukum apa yang masih bisa dilakukan? Apakah langsung saja ke pengadilan atau bagaimana? Ya tentu yang disampaikan tadi, mereka dari pihak Pak Suryo tentu kemungkinannya ya nanti bisa ditanyakan sama lawyer, apakah mereka akan mengajukan pra peradilan karena penetapan tersangkanya tidak sah karena kurang cukup 2 alat bukti, atau salah satunya tadi penetapan tersangka seseorang itu tidak didasarkan dari pemeriksaan saksi terlebih dahulu. Anda akan melakukan pra peradilan? Justru saya melihat tadi atensi dari proses gelar perkara, penyidik menginsaf memang banyak celah-celah itu. Dan tentu saja bagi penyidik lebih baik melakukan evaluasi internal dengan menghentikan perkara oleh inisiatif penyidik berdasarkan rekomendasi gelar perkara khusus ketimbang dipaksa melalui lembaga pra peradilan. Jadi saya kira bukan hanya kami yang untuk dihimbau untuk menerima. Jadi seluruh masyarakat kubu Jokowi juga harus menerima jika pada akhirnya gelar perkara khusus ini berujung rekomendasi untuk penghentian kasus karena ada proses-prosedur yang tidak terpenuhi dan kemudian itu ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Itu biasa saja dalam proses penyidikan dihentikan di tengah jalan gitu. Apalagi substansi persoalan yang kami sampaikan dalam forum tadi itu tidak dijawab. Kenapa? Karena memang tidak ada deskripsi dan tidak pernah bisa dibantah. Nah, itulah yang kemudian kami melihat, kami akan menguji dulu nanti apakah proses gelar perkara khusus ini bisa ya dijadikan saran evaluasi dan mengembalikan fungsi penyidikan dengan mengikuti proses dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, atau tetap dilabrak, tetapkan tersangka, lanjut saja, silakan kalian peradilan. Nah, kalau demikian maka kami juga akan melakukan itu karena itu hak hukum. Bahwa hari ini kami masih menyimpan hak itu dan tidak melakukannya, itu adalah kepentingan-kepentingan yang saya kira hari ini kami masih punya atau menaruh harapan kepada penyidik bisa melakukan koreksi internal. Dan yang paling penting ya untuk tuduhan politik dan sebagainya itu saya kira harusnya Jokowi lah yang menuduh, yang membuktikan. Tadi saja ada orang yang tidak punya kepentingan dalam forum gelar perkara, kami persoalkan. Andi Azwan dari Jokowi Mania, kenapa dia hadir di forum tadi? Tidak ada kepentingan, dia bukan prinsipal, dia bukan pengadu, dia bukan kuasa hukum. Lalu kami komplain dan diminta ya oleh forum melalui ketua lembaga tadi ya pra peradilan itu pimpinan gelar perkara
untuk keluar dan keluar Andi Azwan. Makanya dalam konteks perkara ini kalau tidak punya kepentingan nggak usah terlalu jauh. Justru itu menguatkan ada ya kepentingan politik di balik pembelaan pada ijazah saudara Joko Widodo, padahal tidak ada kepentingannya secara hukum. Baik, kita masih menunggu kabar ya hasil dari gelar perkara. Dan malam ini masih lanjut sesi kedua Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi bawa bukti lainnya ya, pembanding itu. Ya, dibawa bukti pembanding. Tapi apakah nanti akan dipetunjukkan atau tidak nanti kita belum lihat tahu. ya. Baik, terima kasih Bang Kozinudin sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam, dan juga terima kasih Ketua Umum Rampai Nusantara Mas Mardiansyah Semar dan pengamat hukum pidana Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.